Memang banyak ahli yang bicara tentang contempt of court, konten penghinaan pengadilan gitu ya. Ini sebenarnya sangat ini pandangan sangat kuno gitu tentang contempt of court. Saya jabarkan dulu tentang konstruksi hukum berdasarkan historinya dan secara filosofisnya. Dahulu di Romawi, kalau saya merujuk ke Anthony William Helgers tahun 1892 dalam disertasinya judulnya Canonic Recht und Overspel, mengatakan bahwa pengadilan terdahulu itu di mana orang disidangkan di rumah ibadah. Oke? Di Indonesia, apakah sama atau berbeda? Sama. Dijabarkan oleh Sir Stamford Raffles tahun 1817 dalam bukunya History of Java. Dia katakan bahwa pengadilan itu dilaksanakan di rumah ibadah, dipimpin oleh tokoh agama. Kalau dia Islam itu kiai atau ulama, kalau agama lain pendeta. Nah, tugas jaksa itu meneliti, polisi menjaga. Makanya kata jaksa itu diambil dari niti praja, meneliti dan menjaga. Nah, tidak boleh orang menghina rumah ibadah. Harus menjaga kesucian rumah ibadah. Ketertiban harus sangat terjaga di dalam rumah ibadah tersebut. Barang siapa yang menghina rumah ibadah, berlangsungnya pengadilan, barang siapa yang menghina proses pengadilan di rumah ibadah tersebut, menghina kesucian rumah ibadah. Menghina kesucian rumah ibadah adalah menghina Tuhan. Jadi itu konsep tentang penghinaan terhadap lembaga peradilan zaman terdahulu. Nah, ketika bergeser pengadilan itu tidak lagi di rumah ibadah, khususnya sekarang ini, istilah contempt of court itu terus dibawa, ikut dia. Tapi di Indonesia tidak diatur di KUHP-nya tentang penghinaan terhadap pengadilan. Walaupun istilah contempt of court itu ada. Ya. Walaupun istilah tetap hidup. Saya sepakat pandangan Profesor Otto Hasibuan, Bapak Otto, tidak diatur memang di di KUHP. Kan kalaulah perkara pengacara yang saya tonton di televisi itu naik ke atas meja, dijadikan pidana, maka tidak ada pasal yang mengaturnya. Ini konsep zaman Belanda. Pertanyaan kita, bisakah orang itu dihukum? KUHP kita itu KUHP penjajah. Ruhnya itu masih hidup. Bisa saja. Ada pasal yang mengatur tentang kegaduhan. Bisa ditarik? Bisa. Pasal yang mengatur tentang melawan penegak hukum. Bisa nggak? Bisa saja. Ini buruknya KUHP penjajah ini. Jadi ada ahli memang yang menjabarkan tentang contempt of court. James Francis Orwell tahun 1895. Dia katakan memang secara etis, moral itu melanggar. Seperti naik teriak di pengadilan itu buruk. Tapi itu hanya berbicara tentang etik. Kalau berbicara hukum, dia tidak ada. Nah, di common law ini memang dipakai konsep ini. Kenapa Kenapa demikian? Karena hakim di sana bisa melahirkan satu produk hukum. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, walaupun kita mix ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, kasus ini mengkhawatirkan bagi saya kalau dijadikan orang melompat ke atas meja, naik ke atas meja, dihukum tambahan segala macam. Itu memungkinkan untuk terjadi. Tapi ingat, kalau kita mengikuti asas legalitas yang disebutkan oleh Johann Anselm von Purbach, bahwa hukumlah yang menghukum orang,
bukan hakim. Cesar Beccaria dalam buku De Deliti e della Pene yang juga dirujuk oleh salah satu ahli seperti Prof. Hairul Huda juga mengatakan hakim tidak boleh menafsirkan hukum. Karena hakim bukan pembuat undang-undang dalam konsep hukum pidana, khususnya Eropa kontinen. Mungkin Prof. Hairul Huda tidak selesai membaca buku itu. Atau dia mengutip dari buku-buku orang, tulisan-tulisan orang, ahli-ahli lain yang mencomot-comot. Nah, saya sarankan untuk membaca lebih utuh. Nah, ini bahaya, tidak boleh digunakan. Kalau kita berbicara strategi, betul. Teriak, walaupun persidangannya itu sudah ditutup. Seburuk apapun kita menilai hakim, ya, menentang hakim dengan suara yang kencang dan seterusnya, itu ide yang terburuk di ruang pengadilan. Itu akan mempengaruhi hakim dalam menilai dan memutus dan memvonis perkara itu. Saya juga menyayangkan kejadian itu, ya. Seharusnya sesenior mereka ini bisa menahan diri. Terlebih lagi memang kasus ini perkara ujaran kebencian, tapi berkaitan dengan asusila, gitu loh. Nah ini apa namanya? Ya memang harus dicatat seharusnya, catat, sampaikan keberatan itu. Saya sepakat itu. Tapi juga jangan digunakan kekuasaan absolut hakim untuk menghukum orang tanpa dasar hukum. Itu berbahaya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat, menonton berdasarkan media saja ini ya Mbak, kan setelah Rasman Nasution selesai orasinya dengan hakim, lalu dia mendatangi Bapak Hotman Paris, lalu dia memegang ininya, saya lihat. Jadi begini loh, ada orang-orang yang teriak di belakang berdasarkan video nih ya, lalu jump in, melompat. Itu siapa yang pakai batik itu? Ingat, dalam hukum pidana kita ada postulat hukum yang mengatakan causa cessante cessare debet effectus. Apabila penyebab dihilangkan, maka akibat wajib dihilangkan. Kalau akibat dipermasalahkan, maka penyebab wajib dipermasalahkan. Yang saya dengar, yang saya tonton gitu ya, ada orang teriak, apakah itu tidak bagian dari contempt of court? Siapa mereka? Siapa itu mereka? Diperiksa dong. Ya, tidak boleh dihilangkan dalam konsep hukum penyebab itu. Mereka pun itu melakukan contempt of court. Ya kan ini kan pelanggaran tatib ya, tata tertib di ruang pengadilan aja sebenarnya. Jangan kita jadikan gedung mati, walaupun itu lembaga negara, menjadi satu yang sakral. Masa orang kita harus melihat dampak hukuman itu lebih holistik sifatnya. Kalau orang dicabut, ditambahi hukumannya, dia seperti apa nanti dampak psikologinya. Itu kan di Indonesia belum ada penelitian-penelitian seperti itu. Itu dari saya, Mbak. Oke, tapi kalau hal ini dianggap menciderai, menghilangkan marwah, bahkan dianggap, katakanlah tadi konsep itu berlaku di zaman dulu itu di rumah ibadah ya. Kita anggaplah menurut mereka pengadilan itu tempat juga yang sakral, Pak. Bukankah ini juga namanya penghinaan, dan setiap penghina atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan ini bisa dilaporkan, dan itu delik ya, delik aduan ya. Berarti tidak harus si hakim itu yang melaporkan, betul gak sih? Kalau disebut ini delik laporan, ya, delik umum gitu, ya, delik laporan itu polisi boleh nangkap, kan itu pandangan ahli kan. Karena itu di lembaga negara. Ini kita bicara lembaga negara secara umum. Jadi begini loh, memang kehormatan lembaga negara itu memang harus dijaga. Tapi kalau teriak itu apakah ada pidananya?
Apakah naik ke atas meja itu ada aturan KUHP yang mengaturnya? Makanya saya sebutkan tadi, kalau hanya menggunakan konsep hukum tinggalan dari penjajah kolonial ini, kolonial Belanda ini, oh banyak pasal yang bisa kita tempelkan. 10 pasal bisa kita cocokkan. Oke, berarti dalam artian gini bang, ya, artinya bahwa, kembali lagi bilang bahwa adanya bahwa ya bicara tentang lagi etika dan adab, Ya, bisa bilang seperti itu, ya bahwa kalau orang memang tidak ada di undang-undang, tapi itu kan ya, tentang etika. Ya. Apa baik, ya bisa dibilang berarti pengacara tidak punya adab dong? Gimana? baik. Jadi kita mengenal hukum positif, tapi kita di Indonesia ini tidak memahami secara utuh di mana posisi hukum negatif. Bicara tentang adab tadi, ya, apakah adab itu diatur di dalam hukum positif tadi? Ada etik estetik, ada etik positif. Lon Fuller dalam buku Moralidade Delito atau dalam bahasa Inggrisnya Morality of Law. Saya rasa nama yang saya sebutkan ini dibaca oleh seluruh profesor negara ini menjadi rujukan dalam disertasi. Ya, di sana dia menerangkan itu tentang moral estetik dan moral positif. Memang dia merujuk ke Adam Smith. Adam Smith pernah menulis buku Theory of Moral Sentiment judulnya. Di sana kan diterangkan itu. Ya. Moral estetik itu berkaitan dengan bahasa, budaya, dan agama. Memang teriak itu buruk secara estetika. Apalagi di ruang pengadilan. Buruk dalam konsep agama, pandangan agama itu buruk. Pandangan adat istiadat negara kita itu buruk. Tapi pandangan dalam hukum positif dia tidak diatur. Jadi ini betul dalam etik estetik kan begini loh. Kalau pengacara teriak-teriak, lompat-lompat itu, maka pengacara itu akan buruk di mata masyarakat. Kan itu jatuhnya kan. Eksistensinya akan hilang. Mencederai di sana dia. Tapi dia tidak melanggar hukum positif. Kenapa? Tidak diatur secara hukum positif bahwa melompat di atas meja itu. Saya rasa di DPR sana juga lembaga negara. Seluruh lembaga negara itu juga ada kehormatannya. Kalau kita bicara secara umum di Indonesia ini, lembaga kehakiman itu lembaga yang paling negatif di salah satu di mata masyarakat. Kan begitu kan? Bagaimana kepercayaan masyarakat dalam kasus di Cirebon yang sangat viral menurut saya. Bagaimana kasus di Surabaya? Bagaimana mantan hakim ditangkap dengan korupsi yang begitu banyak? Jadi marwahnya pun enggak ada. Kalau kita bicara lembaga secara keseluruhan, secara umum. Tapi saya ingin masuk ke dalam konstruksi hukumnya gitu loh. Nah ini saya mengatakan begini, saya sangat menyayangkan sarjana hukum di negara ini, apalagi ahli, berbicara tentang content of court. Kalau dia tidak memahami, lalu mengarahkan orang untuk dipidana karena kasus itu, karena frasa content of court tadi. Itu menurut saya, Mbak. Sorry bang. Oh, gimana bang? Berarti gini, dalam artian abang sendiri menyetujui nggak langkah apa yang dilakukan dengan Rasman dan polisi sendiri? Saya tidak mengatakan saya menyetujui. Tentunya itu kita kan mengenal di negara ini ada secara filosofis disebutkan tentang ingarso sum tulodo itu ya. Apalagi di zaman sekarang itu zaman teknologi. Generasi ini akan menonton kita. Tentunya memang pledoi itu kan artinya orasi. Ya, bagaimana pengacara itu melakukan orasi dalam ruang pengadilan untuk meyakinkan hakim. Tapi bukan juga melompat ke atas meja. Kalau kita kembali ke sejarah zaman dulu, betul
Di ruang pengadilan itu dulu ada yang kayak Cicero itu, dia naik ke atas meja, dia orasi di sana. Saya rasa semua para akademisi hukum tahu itu Cicero siapa, gitu. Nah cuman kita kan nggak tidak menjadi contoh yang baik lah. Tidak menjadi contoh yang baik bukan berarti ada pidananya. Kita harus kembali ke sana kan. Tidak boleh hakim semena-mena. Berarti kalau ada pidana itu sesuatu yang mengada-ngada. Bisa jatuhnya ke semena-menaan. Kita menganut asas legalitas yang ditulis oleh Johann Anselm von Furwa tahun 1801 yang mengikut kepada gurunya Wilhelm Ludwig von Grolman, gurunya lagi Dr. Stubel, Christian Stubel. Itu kan secara turun-temurun mereka ya. Nah, apa kata mereka? Bahwa persidangan itu hanya sarana untuk menghukum orang. Persidangan itu hanya sarana untuk memutus perkara, memvonis. Hukumlah yang menghukumnya. Siapa lagi yang mengatakan begitu? Montesquieu dalam Spirit des Lois-nya, semangat hukumnya, edisi keempat juga mengatakan begitu, bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang. Apa itu corong? Hanya menyampaikan saja yang lebih keras sifatnya. Dia bukan pencipta undang-undang. Oke. Berarti tidak bisa dipidanakan ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak bisa dipidanakan, apakah ada sanksi dari organisasi? Bisa kalau yang memberikan sanksi karena adanya kode etik untuk para PH sendiri Pak? Iya, sanksi etik itu kan akan berlaku apabila ada yang melaporkan. Dalam hal ini mungkin kehakiman contohnya, kan gitu kan? Kehakiman melaporkan, mungkin itu yaitu internal mereka. Saya tidak bisa mengatakan itu melanggar etik. Kenapa? Saya sepakat dengan Profesor Otto lagi-lagi. Ketika seseorang mengatakan itu pelanggaran etik di ruang media sosial tanpa dia laporkan, pada dasarnya dialah pelaku pelanggaran etik itu. Gitu. Kita harus sepakat begitu dong. Yang pertama untuk pidana berarti memang tidak ada dasar dan sebenarnya bukan tidak bisa, tapi memang tidak ada dasar sebetulnya untuk dipidanakan ya. Tidak ada dasar pengaturan di KUHP kita atau peraturan-peraturan lain. Kan sekarang begini ya Pak ya. Di ruang pengadilan itu turunannya dari KUHP, hukum acara. Ya. Turunan dari hukum acara ada tata tertib di dalam ruang pengadilan. Kan begitu. Nah, tidak boleh teriak, tidak boleh duduk sembarangan, tidak boleh angkat kaki, tidak boleh main handphone. Kan begitu. Nah, apakah tidak secara spesifik diatur naik ke atas meja memang? Kan begitu ya. Artinya ini orang kan melanggar tata tertib di dalam. Termasuk orang yang teriak tadi yang saya sebutkan. Causa cessante cessare debet effectus. Apabila penyebab dihilangkan, maka akibat wajib dihilangkan. Ya. Penyebab ini tidak bisa dihilangkan, akan tetapi akibat bisa dihilangkan. Jadi cari dulu penyebabnya, ini siapa ini orang. Yang melompat juga kan masuk ke dalam mendatangi dua orang tadi kan. Apakah orang itu sedang melakukan pukul-memukul? Kan tidak. Kita tidak mendengar apa yang dibicarakan. Ya, saya mendengarkan dari video yang wawancara orang-orang seperti Pak Hotman dan Pak Rasman. Tidak ada yang membicarakan apa yang dibicarakan Pak Rasman saat itu. Jadi kenapa orang yang cukup jauh jaraknya melompat teriak lalu melompat masuk ke dalam? Kalau kita tarik nih, ini konsep pidana Belanda lagi nih, penjajah. Provokatif banget, bisa penjara lagi tuh. Jadi justru sebetulnya baju batik kita provokatif ya Bang? Sangat provokatif. Bukan, justru kan di sini kan Bang Rasman jaga provokatif karena mendatangi Bang Hotman untuk menyentuh. Gitu loh. Berarti kan bilang yang sebetulnya provokatif itu yang baju batik. Pak Rasman berdasarkan video yang saya tonton mendatangi Pak Hotman Paris. Tangan kirinya memegang pundaknya. Ya, saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Saat itu seketika ada yang teriak dari belakang kan.
provokatif enggak? Dalam KUHP baru, saking pentingnya hal-hal seperti ini diatur. Barang siapa yang teriak dan tidak ada, contoh tengah malam teriak membuat kebisingan segala macam, itu ada pidananya. Jadi kalau kita masuk dalam paradigma KUHP baru, orang ini kena pidana nih, yang provokatif tadi. Nggak ada yang dilakukan hormat. Kan begitu ya. Kan begitu. Memang kalau secara keseluruhan sangat tidak elok dilihat. Khususnya bagi generasi sarjana hukum yang baru. Sangat tidak elok. Dan saya juga, saya khawatir kondisi ini juga dimanfaatkan secara politis. Jadi ini juga harus bijaksana juga. Jangan sampai masyarakat yang lain yang ingin menjadi lawyer, yang mungkin dia dari pekerja lain sebelumnya, ya kan begitu. Nah, jangan sampai. Saya melihat begini ya, dulu mohon maaf saya agak melebar nih. Dulu saya perhatikan Rusia itu sering menjatuhkan bom di negara orang. Amerika melakukan. Sebenarnya mereka tidak ingin berperang, hanya ingin jualan saja. Jualan segala macam itu kan. Nah saya khawatir ini juga dijadikan bahan jualan. Ya, antara satu pihak dan pihak lain. Ya, mungkin seperti itulah kali ya. Ya dalam arti itu ada tendensi tertentu ya. Dari pihak tertentu untuk tertentu tersebut. Ya, nobody knows kan. Ya. Saya berpesan jangan digunakan ini untuk mempersempit ruang itu. Ya. Oke, Gitu. Bang, terakhir nih sebagai praktisi muda yang kedepannya nanti akan berkembang terus ke dunia hukum ini, Bang. Yang hukum kita ini kan masih hukum Belanda. Apa sih bisa dapat supaya nggak makin harus diluruskan ini, Bang? Harus diluruskan. Apa yang mau Abang luruskan untuk masalah hukum di negara ini? Iya. Para praktisi hukum ya pastinya. Ya, memang kalau kata Pak Mahfud MD 50% penegakan hukum baik, maka seluruh persoalan negara ini baik, jauh lebih baik. Artinya begitu penting hukum itu. Hukum itu akan menjadi baik apabila kita memahami konsep aturan itu, pasal demi pasal. Zaman dahulu dibuat apa tujuannya, secara filosofisnya seperti apa. Kan seperti itu ya. Nah, tahun 1808, Belanda dimotori oleh Profesor A.E.J. Moderman melakukan perubahan dalam hukum Wetboek van Strafrecht atau KUHP mereka saat itu. Ya. Mereka mengatur, memperdebatkan pasal demi pasal itu sangat mendalam. Bukunya judulnya Geschiedenis Wetboek van Strafrecht, ditulis oleh Hendrik Jan Smit. Ya, ada beberapa anggota legislatif saat itu di Belanda seperti Mickey berdebat. Bahkan pasal 302 itu yang mengatur tentang penghinaan terhadap hewan, penganiayaan terhadap hewan secara ringan yang masih kita adopsi sampai saat ini. Ya, satu pasal itu penghinaan terhadap hewan dipidana 3 bulan, membunuh hewan dipidana. Itu diperdebatkan sampai 3 hari. Di Indonesia belum pernah diperdebatkan pasal itu sama 1 jam. Asal buat aja naskah akademik. Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum didapat apabila kita memahami hukum itu secara mendalam. Jadi penting untuk mendalami konstruksi hukum terdahulu. Ya, apalagi KUHP baru saat ini. Ya, menggunakan tentang modified Dolphy method. Menghukum ini tahun 1950 mulai digunakan oleh RAND, SRND, security, peneliti security keamanan negara-negara, seluruh negara. Cuman kan hukum pidana itu menghukum orang berdasarkan niat dengan sengaja. Bagaimana kalau satu perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja? Bagaimana cara menghukumnya? Hakim bingung pasti. Nah, saya menyarankan kepada seluruh sarjana hukum, ya, untuk mendalami konstruksi hukum kita itu dengan serius. Tidak hanya belajar pasal demi pasal undang-undang. Nggak ada gunanya jadinya kan. Kita menafsir secara semena-mena. Ingat, tahun 1840, Carl von Sapigny menentukan, membuat satu aturan hukum di ruang pengadilan. Hakim dalam menafsir hukum harus menggunakan metode tafsir bahasa teleologis
di Indonesia dipelajari secara teoritis dalam kampus. Ada banyak tafsir hukum, ada banyak tafsir bahasa yang digunakan. Tak satu pun diatur penggunaannya di peraturan kita. Jadi ini salah satu ruang kebebasan bagi hakim untuk menafsir secara semena-mena. Ruang korupsi juga, potensi ruang suap menyuap. Jadi ini membahayakan sebenarnya. Banyak yang masih perlu kita dalami secara konstruksi hukum di negara ini. Itu saran saya. Penegasan lagi bahwa contempt of court itu tidak bisa diberlakukan di kasus ini ya. Yang pertama, yang kedua, kalaupun sampai ada pidana, kita anggap itu tadi mengada-ada ya, mencari-cari, misalnya seperti ya. Saya tidak menemukan, saya yakin seluruh sarjana hukum, apalagi profesor doktor, pasti membaca, tidak ada tulisannya, tidak ada pasal yang mengatur tentang contempt of court. Jadi jangan dimasuk kita ke ranah common law, kebebasan hakim untuk menafsir, untuk melahirkan satu aturan yang nggak ada. Ini membahayakan bagi orang, gitu. Jadi mungkin terakhir kali Mbak ya saya sampaikan, ada salah satu ahli pidana dari Italia yang terbaru, namanya Profesor Evivi Luca di Auria. Dia menulis buku judulnya Istitia Cronica di una morte annunziata. Kusamnya hukum, matinya keadilan, karena penegakan hukum jauh dari konsep hukum. Itu yang kita alami saat ini. Kita melenceng kemana-mana. Contempt of court bisa dipidana, mana dasarnya? Gitu, mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, sip.